Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvira Dwi Putri dengan NIM D03222021 dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Sulawesi Barat. Di video kali ini, saya akan membuat video tutorial untuk membuat peta inundasi dampak dari gelombang tsunami. Nah, lokasi yang akan saya pilih adalah Kabupaten Majene. Nah, video tutorial ini diperuntukkan untuk memenuhi tugas dalam mata kuliah permodelan. Ada beberapa data-data yang kita perlukan untuk diolah di dalam membuat peta inundasi. Nah, jadi di sini saya sudah memiliki data-datanya seperti SAP guna lahan, kemudian eh, raster administrasi. Nah, di sini kita menambahkannya ya. Tambahkan tutupan lahan, kemudian kita juga menambahkan garis pantai. Oke. Adapun langkah pertama dalam pembuatan peta inundasi, yang pertama ialah membuat koefisien kekasaran. Dengan cara SHP tutupan lahan kita harus rubah ke data raster. Di sini kita menggunakan untuk mengubah SHP ini menjadi data raster, maka kita menggunakan tools yang namanya Polygon to Raster. Nah, ini di sini kita tambahkan tuplah baru. Kemudian di value filenya kita ganti menjadi kekasaran, lalu namanya kita ganti menjadi koefisien kekasaran. Kita beri kata tip di akhiran ini, di akhiran folder file ini, karena dia merupakan data raster. Kemudian tidak ada lagi yang diganti. Nah, di bagian sini, di bagian environment kita klik, kemudian kita menuju ke raster analisis. Di sini kita rubah cell size-nya menjadi same as layer Majene UTM. Terus kemudian kita oke untuk mengapply proses yang telah kita lakukan tadi. Dan kita okekan, kita tunggu dulu prosesnya ya. Cocok, berhasil kok. Untuk melihat hasilnya kita naikkan dia. Peroleh koefisien kekerasan di sini, kita lanjut ke langkah kedua yaitu melakukan slope. Nah, di sini kita kembali membuka tools search untuk mencari tools slope. Nah, di sini di spatial analysis, kemudian di input rasternya kita masukkan Majene UTM. Terus di sini diganti namanya menjadi slope degree. Kemudian kita tambahkan kata TIFF di akhirannya karena ini merupakan data raster. Nah, di sini di output measure-nya itu kita pakai degree, kemudian di Z faktornya kita gunakan angka 1. Nah, ini adalah hasil dari slope degree. Nah, di sini langkah berikutnya adalah kita harus
membuat slope radian, kemudian kita juga harus membuat besaran lereng permukaan, dan yang terakhir adalah kita harus membuat halosnya. Nah, untuk ketiga langkah itu kita membutuhkan satu tools, ya ini adalah raster kalkulator. Jadi kita search lagi, yaitu raster kalkulator. Oh. Nah, ini dia raster kalkulatornya. Kemudian di sini yang pertama yang harus kita buat adalah slope radian. Nah, untuk membuat slope radian, adapun rumusnya yang pertama adalah memasukkan float. Kemudian di dalam kurung ini kita isi dengan slope degree. Kita kalikan dengan 0,01745. Ya, kemudian di sini namanya kita ganti menjadi slope radian. Jangan pernah lupa teman-teman untuk menambahkan kata tif ya di setiap data raster yang kita buat. Kemudian oke. Nah, ini adalah hasil dari tools yang tadi kita gunakan. Kemudian langkah berikutnya adalah kalkulator. Kemudian yang kita masukkan di sini yang pertama adalah 5 bintang atau tanda kali. Kemudian kita scroll ke bawah untuk mendapatkan angka kata rumusin. Terus di dalamnya kita masukkan yang sudah kita proses tadi ialah slope radian. Kemudian output rasternya kita beri nama 5 sin.tif. Nah, ini adalah hasil dari besarnya lereng permukaan. Kemudian, langkah selanjutnya adalah kita mau mengetahui halosnya ini berapa. Nah, kita kembali membuka raster kalkulator, kemudian kita masukkan rumusnya. Di sini rumusnya adalah dalam buka kurung 167 dikali square kita cari square, kemudian di dalam kurung ini kita masukkan koefisien kekasaran, di luar kurungnya kita tambahkan tanda kurang dari, kemudian kita pilih 30 pangkat 0,333 balas kurung, kemudian ditambah dengan 5 sin yang sudah kita buat tadi. Nah, di sini kita beri nama halos.tif. Ini adalah hasil halos yang telah kita buat. Kemudian langkah terakhir adalah membuat inundasi dari Kabupaten Majene. Nah, di sini kita menggunakan tools yang namanya cost distance. Nah, teman-teman di sini di input rasternya kita masukkan garis pantai. Kemudian di input cost rasternya kita masukkan halos. Di sini kita beri nama inundasi.tif. Kemudian di maksimumnya ini kita beri 30. Nah, setelah itu kita oke kan ya teman-teman.
Maaf teman-teman, sepertinya ArcGIS saya tidak disupport untuk membuat inundasi ini. Dikarenakan ArcGIS saya itu tipenya 10.8. Sekali lagi, begitulah tadi langkah-langkah yang harusnya kita lakukan untuk membuat peta inundasi. Akan tetapi di sini hasil saya tidak keluar dikarenakan ArcGIS saya tidak mensupport untuk membuat peta inundasi tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.